Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat bisa melaksanakan kewajiban kita yang berupa puasa, ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang suci ini, di bulan yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, narasumber kali ini akan membawakan sebuah tema puasa berkualitas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadisnya, dalam hadis qutsinya, faqala ta'ala فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف, bahwa semua kebaikan, segala kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Semua ibadah Allah kali lipat. Misalnya ibadah tilawatil Quran, Allah lipat gandakan setiap hurufnya menjadi 10 kebaikan. 2 huruf 20, 3 huruf 30. Begitu pula ibadah salat tatkala dilakukan secara berjamaah, maka pahalanya menjadi 27 derajat. Semua sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya terukur. Begitupun kita belajar di majlis ini, maka pahalanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda dalam hadisnya, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu fihi qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin. Dudukmu di majlis ilmu, sesaat saja sehingga pun tidak bisa mengangkat bolpen ataupun tidak menulis satu huruf pun, maka pahalanya khairun laka min idki alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala ini sudah ditentukan dan sudah terhitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa siyam, beda halnya dengan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, bahwa sesungguhnya puasa ini milikku, untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa ana ajzi bih, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Sama halnya ketika saya memberikan sebuah sepeda kepada siswa-siswi madrasah, setiap orang mendapatkan 1 sepeda kecuali Aisyah. Nanti sepedanya saya kasih di kantor misalnya. Kira-kira sepedanya lebih istimewakah? Lebih wowkah? Tentunya iya. Begitupun ibadah puasa, Allah istimewakan, Allah berikan pahalanya tanpa menggunakan hitungan, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bisa dikontrol dengan matematika. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu
bagaimana agar puasa kita berkualitas. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asam, bahwa sesungguhnya berpuasa bukan hanya menahan perut dari lapar, bukan hanya menahan perut dari rasa haus, akan tetapi semua anggota tubuh ini ikut bersama melaksanakan puasa, menghindari semua hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita hendaknya menjaga mata, ghaddul basar, menjaga pandangan mata dari sesuatu yang berbau dosa, dari sesuatu yang mempunyai unsur dosa. Laki-laki tidak melihat perempuan, perempuan begitu pula tidak melihat aurat laki-laki. Maka sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menjaga pandangan mata kita, khususnya siswa-siswi madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kalau mempunyai budaya melipat lengan bajunya, kemudian lengannya, auratnya kelihatan. Ada juga yang mengingkis, mengangkat roknya tinggi sehingga betisnya kelihatan. Ada juga yang memperlihatkan sehelai rambutnya, 2 helai rambutnya. Maka itu di bulan Ramadan yang mulia ini tidak seharusnya dilakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga lisan kita harus dijaga dari berkata kotor, dari berkata kasar, yang belakangnya jing, belakangnya blok, lol, dan lain semacamnya, yang kadang-kadang itu sudah menjadi tradisi anak madrasah, maka sehendaknya itu dihindari di bulan puasa ini untuk menjaga kualitas puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai benteng untuk menjaga puasa kita agar tetap berkualitas. Khomsun yuftirna as-sa'imah al-kadhiba al-ghibatu wan-namimatu wal-yaminul kadhiba wan-nazru bi syahwatin. Ada 5 perkara menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merusak dan membatalkan pahala puasa kita. Apa itu? Yang pertama al-kadhibu, berdusta. Yang kedua al-ghibah, ngomongin orang lain, memfitnah orang lain, bersumpah yang dusta, dan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syahwat. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menegaskan kepada kita semua agar senantiasa menjaga kualitas ibadah puasa kita. Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena melakukan semua yang membatalkan untuk mendapatkan pahala ibadah puasa, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun anggota tubuh kita yang lain. Tangan jangan sampai digunakan untuk mengambil barang orang lain, hak orang lain. Kaki pula begitu. Ketika turun dari masjid, mendapati sandal, nggak tahu siapa pemiliknya, kemudian dipakai, digunakan. Di kelas, begitu juga ketika mendapatkan sandal, menemukan sandal, melihat sandal, kemudian dipakai, maka
tanpa izin, maka hal itu sehendaknya dijauhi di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan kualitas puasa kita lebih baik. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan bahwa puasa kita agar berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat kita simpulkan menjadi 6. Pertama, ikhlas. Kita harus melaksanakan ibadah puasa ini dengan ikhlas, diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sifat riya, jauh dari sifat ingin dipuji oleh manusia. Maka dengan itu akan kita dapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma imanan wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar puasa kita berkualitas, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatal puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa sehendaknya kita jauhi. Kemudian yang kedua, agar tetap puasa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehendaknya kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan mendapatkan pahala puasa sebagaimana disebutkan tadi. Yang keempat, yaitu meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat sehendaknya kita jauhi, sehendaknya kita tidak melakukannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Main game misalnya, seharian nongkrong, ngobrol sama temannya, main game, tidur seharian. Walaupun ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, namun hadis itu sepakat ulama hadis mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif, sangat lemah sekali. Maka sehendaknya kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa bulan suci Ramadan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, melakukan semua amal soleh sehingga mendapatkan puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu mempuasakan seluruh badan kita, mempuasakan semua badan kita, pikiran kita, hati kita. Bukan hanya perut yang menahan rasa lapar, bukan hanya perut yang menahan dari rasa haus, akan tetapi semua tubuh kita, semua badan kita, pikiran kita, hati kita berpuasa juga. Kemudian yang keenam, agar kita mendapatkan puasa yang berkualitas, hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Di bulan suci Ramadan ini, yang dilipat gandakan ini, yang diberkahi Allah ini, sehendaknya kita memanfaatkan momentum yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang tentunya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum kajian Islam kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.